Baik, perkenalkan saya Suparyadi, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tapanuli Tengah, SMA Negeri 1 Serandurung. Pada kesempatan pagi hari ini, saya bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Serandurung, Ibu Maisarah Marbun SPD. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Begini, Bu, pagi ini saya mengganggu Ibu dalam rangka memenuhi tugas saya selaku CGP untuk mewawancarai Ibu berkenaan dengan tugas Ibu dalam mengambil keputusan setiap masalah yang timbul di sekolah. Bersedia ya, Bu? Bersedia, Pak. Oke, begini, Bu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu, Bu? Ini memang agak rumit kita, Pak, kalau dilema etika dengan bujukan moral, tapi walaupun begitu kita punya langkah-langkah. Yang pertama yaitu mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi. Selanjutnya kesimpulan itulah yang kita jadikan sebagai patokan untuk mengambil suatu keputusan. Oh, begitu ya, Bu. Ya. Kalau berdasarkan itu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu itu, terutama untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung dua kebajikan gitu. Jadi ada dua masalah, kedua-duanya itu sama-sama benar. Bagaimana Ibu cara mengambil keputusannya? Ya, yang pertama ada beberapa langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama yaitu, Pak, mengumpulkan informasi. Kita kumpulkan informasi, baru yang kedua kita melibatkan semua pihak. Misalnya Wakase, para Bapak Ibu guru, jadi kita tampung semuanya supaya kita bisa mengambil suatu keputusan. Karena agak rumit kalau etika moral ini, Pak, karena dia sama-sama benar ya, Pak ya. Kalau bujukan moral ini benar versi salah ya, Pak ya. Jadi itulah caranya, Pak, kita mengumpulkan informasi dan melibatkan para Wakase, Bapak Ibu guru atau semua yang terlibat dalam lingkungan sekolah kita. Kalau secara runtut langkah-langkah yang Ibu lakukan apa saja bisa, Bu, kalau ada masalah seperti itu? Prosedur yang Ibu lakukan secara secara sistematis lah begitu kalau terjadi hal-hal yang berhubungan dengan dilema etika tadi, Bu. Kalau dilema etika itu, Pak, kita mengumpulkan Bapak Ibu guru, Wakasek, kita mencari solusi atau karena dengan adanya, Pak, kumpulan informasi atau minta pendapat dari para Bapak Ibu guru, mungkin kita bisa menentukan apa yang harus kita simpulkan, apa yang harus kita putuskan dalam bujukan moral ataupun dilema etika. Berarti bukan mutlak langsung Ibu begitu ya? Bukan, enggak, Pak. Kita harus mencari atau menggali informasi dan minta pendapat para Wakasek maupun Bapak Ibu guru di lingkungan sekolah kita. Iya, terima kasih, Bu. Kalau ini, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap dia efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus itu? Apa saja yang bisa membuat jadi lebih efektif lah begitu? Yang pertama itu, Pak, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi dalam kita menentukan suatu keputusan. Berarti harus dikenali dulu permasalahannya, situasinya seperti apa, barulah dilakukanlah prosedur-prosedur tadi ya, begitu ya, Bu? Iya, Pak. Oke. Kalau dalam hal pengambilan keputusan ini, kira-kira tantangan apa, Bu, yang bisa menghambat mungkin dalam pengambilan keputusan itu? Tantangan Ibu lah, sehingga mungkin ketika mengambil keputusan itu, malah jadi agak susah begitu, Bu. Tantangannya, Pak, karena kita sulit atau rumit dalam menentukan satu keputusan karena dia, Pak, ada yang benar, PS benar ya, Pak ya. Iya, betul, Bu. Nah, di situ yang kita punya dilema untuk menentukan satu keputusan. Jadi maka kita perlu langkah-langkah ataupun acuan untuk mengambil satu keputusan. Kalau benar salah itu kan, Pak,
kita lebih memudahkan kita untuk mengambil keputusan karena sifatnya berupa benar ataupun salah. Jadi yang sering kita alami dilema itu yaitu ketika kita membuat satu keputusan yang dua-duanya benar. Jadi kita perlu banyak pertimbangan atau perlu banyak pendapat atau perlu banyak masukan dari para Bapak Ibu guru maupun orang-orang yang terlibat dalam lingkungan sekolah kita. Oh, gitu ya, Bu. Jadi kalau benar salah atau rujukan moral itu memang lebih mudah karena jelas mana yang benar, mana yang salah. Gitu ya. Iya. Kalau yang dilema etika tadi karena dua-duanya benar, nah itu pula yang jadi tantangan kita untuk ngambil keputusan gitu ya, Bu. Iya. Apa Ibu punya semacam jadwal gitu untuk memutuskan setiap perkara atau masalah gitu? Ada penjadwalan khusus begitu? Kalau masalah penjadwalan itu Pak, kita nggak punya jadwal. Kita melihat permasalahan apa atau dilema apa yang sedang kita hadapi. Kalau memang dilema itu harus kita putuskan hari itu, kita putuskan hari itu. Tapi kalau satu persoalan atau masalah yang ada di sekolah itu kita perlu waktu, ya kita menunggu tenggang waktunya karena setiap persoalan itu Pak atau dilema itu dia lain macam-macam. Ada yang perlu segera kita tuntaskan dan ada yang perlu kita tunda atau kita jadwalkan. Oh, begitu. Jadi lihat situasi dari masalah itu ya, Bu. Iya Pak, lihat situasi. Tidak harus setiap masalah kita tunggu begitu, tidak ya, Bu? Iya. Oke, Bu. Kemudian apa ada, Bu, seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan ketika terjadi masalah-masalah tadi, Bu? Banyak faktor Pak yang mendukung ataupun kita mengambil suatu keputusan karena kita tidak hanya memberikan atau mengambil keputusan itu sendiri. Jadi kita minta pendapat ataupun wacana dari para Bapak Ibu guru. Kita terus melibatkan Wakase maupun Bapak Ibu guru yang ada di lingkungan sekolah kita. Oh, berarti Wakase, guru itu sangat membantu Ibu lah ya? Iya, sangat membantu Pak, sangat membantu. Karena ada beberapa indikasi kan mungkin entah di mana gitu, kepala sekolah itu jadi sumber utama deh, Bu. Begitu ada masalah dialah yang memutuskan semua. Enggak, kita harus Pak, kita tidak bisa keputusan kita sendiri. Kita harus meminta pendapat ataupun informasi dari para Wakase maupun Bapak Ibu guru. Kemudian yang terakhir nih, Bu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik berdasarkan pengalaman, dan ini juga mungkin bisa Ibu sharing juga kepada saya sebagai bahan untuk belajar buat saya sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu tambahan buat saya, Bu. Ya, ketika kita dihadapkan suatu pengambilan keputusan, Pak, setelah kita mengambil keputusan, kita harus mengkaji ulangnya kembali. Apakah keputusan yang kita ambil itu sudah benar atau sudah sesuai dengan porsinya, dan kita jangan lupa untuk merefleksikannya ke depannya. Oh, berarti setiap keputusan yang sudah diambil, kita buatlah refleksi, Iya. Kita cek kembali apakah keputusan itu sudah tepat atau belum, begitu ya, Bu? Iya, Pak. Untuk pembelajaran selanjutnya. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya dan juga ilmu yang sudah Ibu bagikan. Mudah-mudahan bisa saya terapkan nanti di dalam kegiatan sehari-hari saya sebagai guru, sebagai bawahan Ibu. Baik, demikian tadi percakapan saya dengan Ibu Kepala SMA Negeri 1 Serandurung, Ibu Maisarah Marbun. Terima kasih sekali lagi, Bu. Sama-sama. Sampai jumpa dan horas. Oke, terima kasih, Bu. Baik, jumpa lagi dengan saya Suparyadi, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Serandurung, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada siang hari ini saya bersama dengan Ibu Kepala SMA Negeri 1 Andam Dewi, Ibu Siti Aisyah, SPDM Hum, kandidat doktor. Yang hari ini sengaja, Bu, saya mengganggu Ibu untuk saya menimba ilmu dari Ibu bagaimana mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Siap ya, Bu? Saya kasih pertanyaan. Iya, mudah-mudahan. Oke. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Selama ini
bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau itu sebuah bujukan moral? Iya ya, agak sulit juga nih membedakan etika dan apa tadi moral itu ya. Bujukan moral. Bujukan moral. Ya, sebagai manusia tentu kita tidak lepas dari persoalan-persoalan yang berhubungan dengan etika dan moralitas. Iya, Bu. Walaupun itu di tempat kerja yang secara formal sudah ada aturannya gitu ya. Iya, Bu. Ada aturannya, namun kita tidak bisa juga harus kaku ketat dengan aturan yang ada. Apalagi untuk guru-guru kita di sekolah ini, misalnya itulah salah satu ya yang saya identifikasi sebagai persoalan yang membutuhkan pertimbangan etika atau moral itu. Guru kita yang PNS di sekolah ini ada sekitar 17 orang. Ya kan boleh priles, walaupun itu nggak ada aturannya di mana-mana, tapi kita sepakat bolehlah guru itu dalam masa kerja 6 hari itu ada prilesnya. Iya, betul. Jadi mereka bekerja 5 hari, yang penting tercapai jam pelajaran yang diampunya itu sampai 28 ke 30 jam pelajaran kan. Iya. Bisa dicapailah dalam 5 hari gitu. Maka reles lah boleh 1 hari kan, itu masalah. Yang itu salah satu yang bisa saya identifikasi. Dan masalahnya semua rame-rame minta prelesnya hari Sabtu. Kenapa hari Sabtu? Karena itu hari onan. Iya. Bisa yang jadi di tempat lain jadi susah pula nanti guru-guru di situ ya, Bu. Iya. Karena jumlahnya jadi malah terbatas dia jadinya ya. Iya, jadi ya guru-guru GTT yang gitu. kemudian masuk di hari Sabtu itu kan, mereka guru PNS-nya rata-rata priles gitulah. Gitu. Cuma untuk supaya ini tidak berkelanjutan, saya menegaskan juga bahwa harus bergiliran lah mereka. Misalnya tahun ini separuh gitu yang priles di hari Sabtu PNS. Tahun depan gantian separuh lagi. Jadi gitu. tidak kosong PNS di hari Sabtu. Hari Sabtu itu. Nah, kenapa tetap saya izinkan ya dengan pertimbangan bahwa mereka butuh belanja di hari Sabtu gitu. Apalagi rata-rata guru wanita. Guru gitu, kita di sini yang banyak itu. Itulah salah satunya. Kalau masalah siswa, ya ada siswa yang misalnya sering bolos, tidak hadir, dan kita pasti melakukan kunjungan ke rumahnya kan untuk tahu apa masalahnya. Ya dibilang anak ini bodoh, tidak juga gitu. Tapi dibilang pintar, ya nggak pintar juga. Kenapa dia bolos? Ketika kita datang ke rumahnya, memang keluarganya juga tidak peduli anaknya ini mau sekolah atau tidak. Malah anaknya tidak sekolah gitu, bolos kan. Guru datang melihat anaknya itu dikasih alat untuk ngegrek sawit, apa itu namanya? Ya, dikasih alat jadi ya orang tuanya berprinsip ya udah nggak apa-apa kalau dia nggak mau sekolah, kerja aja gitu. Kerja jual tenaga, walaupun mereka nggak punya kebun sawit tapi mereka bekerja di kebun sawit orang, anaknya malah diajak kerja. Nah, ada kasus yang begitu, jadi kita bingung ini anak mau bagaimana kita beri tindakan supaya dia juga punya pertimbangan bahwa sekolah ini perlu gitu, bukan hal yang buang-buang waktu. Kerja keraslah saya memberi semangat kepada guru BK, kepada wali kelasnya, guru-guru yang lain untuk memberi motivasi kepada anak ini. Kalau dari anaknya itu sendiri, umumnya mereka tidak mau sekolah, kenapa dia, Bu? Rata-rata mengatakan kecapean. Ada sih 3-4 kasus gitu, tidak banyak memang. Capek, kadang-kadang terlambat bangun. Jadi lebih baik bangun tidur itu langsung ke bekerja. Karena pukul 8 pagi baru bangun. Gitulah. Begitu ya, Bu. Rata-rata sih kasus lain ada yang karena rata-rata masalah
keluarga memang yang orang tua bertengkar. Berhubungan dengan ekonomi begitu Bu? Ada hubungannya dengan ekonomi dan ada hubungannya dengan masalah pertengkaran orang tua. Oh, kurang Jadi harmonis di rumah anak-anak tangga. ini malas sekolah sebenarnya untuk menarik perhatian orang tuanya. Gitu juga. Intinya bekerja keras lah pihak sekolah memang untuk membuat orang tua anak ini peduli sama anaknya. Jadi bukan hanya sekolah yang peduli kan, orang tua ya tidak boleh juga lepas tangan. Seolah-olah tanggung jawab kita semua yang di sekolah ini yang bertanggung jawab terhadap anak itu, bukan orang tuanya. Orang tua seolah-olah tanggung jawabnya pokoknya ngasih makan. Ngasih makan, iya, gitulah. Oke, gitu ya Bu. Kalau begini Bu, kalau misalnya terjadi di sekolah ini ada dua masalah, yang kedua-duanya itu sama-sama baik begitu. Itulah. Kalau dua-duanya sama-sama baik, gimana caranya Ibu mengambil sebuah keputusan? Oh ya sudahlah, yang A saja misalnya. Misalnya ada A, ada B, dua-duanya baik gitu, tapi nggak mungkin dikerjakan kedua-duanya, gitu. Iya. Gimana Ibu mengambil keputusan kalau terjadi hal seperti itu? Berhubungan juga ini dengan skala prioritas kan, Iya, skala apa yang mau prioritas. kita lakukan gitu. Memang pasti bertemu dengan masalah yang perlu keputusan, mana yang akan ditindaklanjuti segera, dan dua-duanya itu baik gitu. Ya bisa juga dua-dua sekali dikerjakan, karena kan kita punya tim kerja di sekolah, dibagi langsung bekerja, langsung melakukan tindakan. Bisa Ibu berikan contoh misalnya, apa misalnya ya? Misalnya kan gini nih, ada siswa kita sedang sakit gitu, tiba masa ujian, orang tuanya meminta, bermohon lah gitu, boleh nggak ujiannya di rumah? Pihak sekolah lah yang membawakan soal ujian ke rumah, ditunggui anaknya bekerja gitu, mengerjakan ujiannya. Nah itu kan kita anggap kesepakatan yang baik gitu. Ya sudah, daripada dia ujian susulan, kita belum tahu pulihnya kapan gitu. Pernah ada siswa kecelakaan. Nah lalu di satu sisi juga ada perlu melaksanakan lomba juga gitu. Ada lomba yang harus diikuti oleh siswa pada saat yang bersamaan juga, kepada siswa yang sama gitu. Oh iya. Kepada siswa yang sama ada yang harus dia isi. Padahal waktunya sama, siswanya sama pula. Iya, siswanya sama. Nah itu ya udah langsung kita selesaikan di rumah gitu. Dibawalah laptop segala macam aplikasi. Jadi kita memang mengunjungi siswa itu. Ada 2 guru gitu yang mendampingi anak inilah untuk ujian dan untuk hal yang berhubungan dengan lomba. Nah untuk satu kegiatan baik pada anak yang berbeda, ya kita misalnya gitu juga, ada satu siswa sedang ikut kemarin ya, seleksi keluar. 2SN misalnya seperti iya. Paskibra gitu kan. Paskibra. Dia harus pergi ke sana, sementara di sekolah ada juga kegiatan yang lain gitu yang harus dia laksanakan. Ini anak mau yang mana? Nah ternyata kan ini sama baiknya yang dia ikuti. Skala prioritas ada selisih waktu 1 hari. Maka ya kita ikutkan tetap paskibra gitu. Karena kan kalaupun dia menang, dia tidak langsung tinggal di situ kan, masih pulang dulu. Ya memilah-milah itulah memang kadang-kadang persoalannya repot kan, melibatkan tim di sekolah. Berarti kalau ada seperti itu, keputusan bukan mutlak dari Ibu atau bukan. Ada semacam tim yang kan, Ibu bentuk gitu? Iya, ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kan ada bidang akademis, kurikulum kan, ada pembina OSIS, ada guru BK. Nah itu kawan-kawan saya di sekolah itu untuk berdiskusi. Ada tim lah di sekolah. Kalau berdasarkan pengalaman Ibu, kalau terjadi permasalahan-permasalahan seperti itu,
Hal yang paling efektif itu untuk menyelesaikannya apa yang biasanya Ibu lakukan? Saya pasti memanggil salah satu dari tim kerja ini untuk bertukar pikiran. Oh, berarti Walaupun tidak berusaha untuk sendiri gitu ya, Bu? Tidak. Sesudah kami berdiskusi walaupun singkat, baru saya ambil wewenang saya untuk memutuskan. Tapi selalu dari hasil diskusi. Saya tidak pernah mengabaikan lah keberadaan tim kerja di sekolah ini gitu. Kalau untuk menjalankan itu ada nggak kira-kira tantangan-tantangan yang Ibu hadapi sehingga ketika mengambil keputusan itu jadi malah tambah berat begitu? Kadang-kadang ada juga yang ini berhubungan dengan guru-guru lah di sekolah kan. Ada yang minta waktu hari ini misalnya untuk menggunakan fasilitas sekolah. Iya. Ada lebih dari satu orang, semua mintanya hari ini. Misalnya menggunakan ruangan komputer gitu, atau ada yang mau di perpustakaan untuk melaksanakan semacam kelas online gitulah. Nah kadang-kadang, di situ saya bingung. Saya iakan yang ini merasa dikorbankan karena dia juga memburu waktu gitu kan. Iya betul. Lalu saya terima yang ini juga nanti jadi berpengaruh lah ke jadwalnya gitu. Semuanya butuh fasilitas yang sama. Saya bingung, tapi kadang-kadang adalah boleh ruangan yang direkayasa. Artinya solusinya Ibu buatlah semacam ruang. Yang seolah-olah ruangannya itu juga, padahal bukan itu gitu. Makanya butuh yang punya keterampilan teknis juga menggunakan perangkat, perangkat apa namanya gitu. Perangkat komputer. Kadang-kadang bingung, di situ. Atau itu yang pertama, masalah pemakaian fasilitas sekolah dalam waktu yang bersamaan gitu kan. Ya ada juga yang misalnya sama-sama berhalangan di hari yang sama tidak masuk kelas, padahal kita sangat butuh guru ini hadir di sekolah gitu. Waduh, kalau di situ kadang saya bisa langsung masuk kelas, turun sendiri, langsung turun. Iya, namanya halangan kan nggak kita minta gitu. Jadi dua guru sekaligus nggak datang, padahal kita butuh guru yang bersangkutan hari itu harusnya hadir di sekolah untuk keperluan pembelajaran, atau kadang-kadang ada kunjungan pengawas atau apa gitulah kan. Di situ juga kadang bikin pusing. Kalau dengan guru piketnya Bu, mengenai hal itu, guru piketnya tidak bisa misalnya mengampu guru yang sempat tadi itu? Iya, bisa juga. Tapi kalau dia mendadak, kadang-kadang halangannya, guru piket kewalahan juga. Kan nggak sempat nitip bahan misalnya karena tiba-tiba, misalnya pagi ada guru kecelakaan mau pergi ke sekolah, sempat ngelapornya juga 1 jam kemudian ya. Mungkin kan dia namanya kecelakaan gitu kan. Jadi guru piket keliling gitu kan. Kita punya satpam juga yang bertugas untuk patroli. Guru piket juga, guru BK juga kan membantu piket. Sebenarnya sudah saling membantu. Tapi untuk jumlah siswa sebanyak ini, ya ada kalanya saya ikut turun. Harus turun tangan sendiri. Karena tidak tercover oleh pelaksana piket yang ada dalam hari itu gitulah. Ya kalau ada guru 3 orang misalnya sekali nggak datang, pernah sampai 3 orang. Gitu. 3 berhalangan, ada yang kecelakaan, ada yang sakit, ada yang pergi ke Pandan urusan Dukcapil misalnya. Gitu. Kalau mengenai kalau ada beberapa masalah begitu, apakah ada misalnya penjadwalan secara khusus Ibu, ataukah Ibu misalnya selesaikan saja di waktu itu, atau
Ada yang berusaha ibu tunda saja lah dulu gitu, sambil misalnya harus merefreshkan dulu atau bagaimana begitu. Ada jadwal tertentu gitu misalnya, Bu? Tidak ada jadwal tertentu. Kecuali memang urusan yang berhubungan dengan dana BOS ya, karena kita udah tahu kan saatnya pelaporan kapan gitu, saatnya mengisi KIP itu apa inventaris Iya, oh iya. barang. Nah kalau Atau yang inventaris. berhubungan dengan BOS, misalnya ada masalah di situ, kita udah tahu ini jadwal-jadwalnya, jadi bisa kita jadwalkan. Nah kalau untuk yang lain, apalagi yang sifatnya insidental gitu kan, yang tiba-tiba ya saya selesaikan di situ, bisa selesai saat itu juga, alhamdulillah. Kalau tidak bisa kita lanjutkan gitu. Biasanya begitu datang masalah tidak kita tunda, langsung itu. Oh, gitu. Kalau di sekolah ini ada nggak, Bu? Apakah itu fasilitasnya ataukah mungkin orang yang dia sangat mensupport atau membantu ibu ketika ibu mengambil sebuah keputusan gitu. Mempermudah ibu lah gitu. Begitu ada masalah dengan fasilitas kah ataukah itu orang gitu, mempermudah ibu lah begitu. Oh iya, adalah tim kerja. Oh, dari tim kerja tadi ya, Bu. Terutama wakil kepala sekolah kan itu sangat membantu mereka ya, karena masih muda, sigap gitu kan, dan nampak sangat antusias gitu terhadap tugas tambahan yang saya berikan kepada para wakil kepala sekolah ini. Mereka meringankan lah. Oh gitu ya. Meringankan. Jadi wakil-wakil ya, gitu sarpras, dia urusan sarpras segala hal yang berhubungan dia tahu semua lah tentang dengan hal itu, sarana gitu. prasarana. Ya, nampak selalu berusaha untuk memenuhi tupoksinya, gitulah. Ya kurikulum, walaupun kadang-kadang harus kerja lembur berhari-hari, nampak siap lah. Iya siap gitu, bersungguh-sungguh. Begitu juga kesiswaan gitu. Ya kalau ada urusan yang memang butuh lembur, mereka siap lembur. Pulang malam dari sekolah siap. Itu keren. Iya, ada beberapa orang lah di luar dalam bentuk Waka. tim tadi ya. Iya, iya. Oke lah, Bu. Mungkin yang terakhir ini, Bu. Apa ini kira-kira ilmu yang bisa Ibu bagi ke saya untuk bisa mengambil keputusan yang benar, yang tepat begitu, ya kan? Karena kadang tepat tapi belum tentu benar gitu. Ini dia sudah benar dan dia tepat gitu. Iya. Kalau orang Jawa bilang itu kan sudah benar, tor pener gitu. Benar dan tepat. Mungkin ada tips dari Ibu yang bisa Ibu bagi untuk saya, atau selain itu nanti apa yang kira-kira ingin Ibu tingkatkan lagi untuk bisa mengambil keputusan itu lebih lebih wise, lebih bijaksana lah begitu, Bu. Iya, ini tidak hanya berhubungan dengan pengambilan keputusan sebenarnya, tapi lebih kepada mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di dalam pekerjaan kita lah di instansi ini kan, di SMA Negeri 1 Andem Dewi terutama, karena saya bertugas di sini. Bukan ilmu lah, tapi ini pengalaman gitu ya. Nah, yang pertama saya selalu bersikap netral kepada semua unsur yang ada di sekolah lah, guru, tendi, maupun yang dapat tugas tambahan kan sebagai waka, bendahara, pembina kan gitu, kepala lab. Saya netral, tidak menunjukkan keberpihakan kepada satu atau beberapa orang, tidak bentuk sehingga itu gitu ya? Membuat yang lain merasa nyaman. Itu netral kita. Yang kedua, saya selalu berusaha membuat mereka yakin bahwa saya percaya kepada mereka, satu-satu gitu. Jadi ada saling kepercayaan, tidak saling mencurigai. Kalau hubungan saling mencurigai yang dibangun kan jadinya tidak nyaman. Harus saling percaya kan. Nah itu dia harus yakin bahwa saya percaya sama dia. Nah makanya kan tidak ada dari saya itu misalnya semacam adu domba lah. Kata si Anu kamu gini, masuk si Anu kamu gitu. Itu kan adu domba, karena ada juga si pimpinan yang mungkin dia
keceplosan atau apa, jatuhnya jadi mengadu domba. Mengadu domba anggota gitu ya. Iya, kan jadi wah nggak enak lah kalau ada pimpinan seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi tidak mengadu domba, menyampaikan cakap siapa enggak. Jadi kalaupun ada yang bertanya, Ibu kok tahu saya begini-begini, siapa yang ngadu? Lah saya punya CCTV sendiri, jadi saya tahu, nggak perlu ada yang ngadu, gitu bahasanya. Jadi kan ya dia nggak perlu mencurigai siapa. Iya, iya. Ketika kita bilang, saya punya cara untuk tahu bagaimana kamu kerja, Iya, iya. gitu. Ya artinya dia juga supaya tidak malu, dia merasa kita yang tahu Iya. bagaimana kekurangannya, bukan dari orang lain, sehingga kan dia tidak malu. Iya, Gitu. betul, betul. Itulah 3 aja, kira-kira begitu. Baik, terima kasih lah Bu atas pelajaran yang Ibu berikan berdasarkan pengalaman-pengalaman Ibu. Mudah-mudahan ini juga bisa menambah wawasan saya, menambah pengetahuan saya, yang mudah-mudahan nanti juga bisa seperti Ibu gitu. Mudah-mudahan Bisa sampai lebih kandidat baik doktor. lagi. Nah, saya S1 aja belum S2. S2 belum sempat ini Bu tersentuh nih Bu. Oh iya, daftarnya. itulah. Oke, terima kasih Bu sekali lagi. Demikian tadi percakapan saya dengan Ibu Siti Aisyah, SPDM Hum, kandidat doktor, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Andam Dewi. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang Bu. Sama-sama, selamat siang.